Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih dengan Buana 79. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai laporan keuangan perusahaan manufaktur, di mana untuk perusahaan manufaktur sendiri itu merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan bahan mentah menjadi produk yang siap untuk dipasarkan. Nah, pengelolaan barang mentah menjadi bahan jadi atau produk disebut sebagai proses manufacturing. Nah, kemudian bahwa perusahaan manufaktur itu memiliki ciri khas yang sangat berbeda dengan industri lainnya. Perusahaan manufaktur bisa dikatakan ciri yang pertama itu adalah bahwa untuk proses pengelolaan produk di sini perusahaan manufaktur memiliki aktivitas utama yaitu mengelola bahan mentah menjadi produk. Di dalam prosesnya tentu saja membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian ciri yang kedua adalah mesin sudah berskala besar. Nah, perusahaan manufaktur ini sudah memiliki mesin dan peralatan yang sudah berskala besar untuk menunjang proses produksi. Sebab untuk bisa menghasilkan produk yang berskala besar tentu saja membutuhkan proses yang cepat dan efisien. Kemudian ciri yang ketiga, biaya produksi besar ini adalah produk yang dihasilkan oleh industri manufaktur tidak hanya harus banyak tetapi juga harus berkualitas. Nah, kuantitas dan kualitas harus seimbang supaya tidak mengecewakan para customer. Kemudian ciri yang keempat adalah proses produksi sangat kompleks. Nah, karakteristik perusahaan manufaktur yang lainnya yaitu memiliki proses produksi yang sangat kompleks. Supaya bisa menghasilkan produk, banyak orang atau divisi yang bekerja sama di dalamnya. Nah, setiap divisi itu memiliki job desk masing-masing dan harus bisa bekerja sama dengan baik antara divisinya. Dan ciri yang terakhir adalah pemasaran dan penjualan, di mana untuk pemasaran dan penjualan ini setiap proses produksi tentu saja sangat berkaitan erat dengan proses pemasaran atau penjualan produk. Tentu saja akan menimbulkan masalah yang sangat besar jika tidak ada proses pemasaran dan penjualan. Karena tujuan dari produksi industri manufaktur tidak lain yaitu adalah penjualan. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba bahas soal di sini. Ya, di sini sudah saya siapkan soal yang saya ambil sebagai bahan latihan. Di sini adalah soal uji kompetensi tahun 2021 atau tepatnya adalah tahun ini. Nah, di dalam soal ini di sini kita diminta adalah yang pertama kita suruh membuat jurnal khusus. Yang pertama ada sales jurnal plus rekapitulasi. Kemudian diminta untuk bikin jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal, jurnal pembelian, kemudian jurnal pengeluaran kas, ada jurnal umum dan petty cash beserta rekapitulasinya. Itu kira-kira permintaan soal yang ada di sini. Di sini kemudian ada informasi atau kebijakan perusahaan. Ini nama perusahaan kita adalah CV Roti Jaya. Kemudian ini kebijakannya masih sama seperti perusahaan dagang pada umumnya. Di sini ada pembelian. Di situ dimana setiap ada pembelian diperhitungkan PPN masukan atau VAT in sebesar 10%. Kemudian di sini ada termin pembayarannya adalah net 30, kemudian ada keterlambatan pembayaran denda 1% dan seterusnya. Ini adalah kebijakan-kebijakan akuntansinya. Nah, sesuai dengan permintaan soal tadi bahwa yang pertama kita disuruh membuat jurnal khusus. Yang pertama ini adalah jurnal penjualan. Nah, di sini sudah saya siapkan jurnal khusus dari penjualan itu. Yang pertama ada sales jurnal, ya, jurnal khusus penjualan. Sini ada CV Roti Jaya. Oke, saya jelaskan sedikit tentang sales jurnal bahwa sales jurnal ini adalah jurnal yang khusus kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Oke, jadi saya ulangi bahwa sales jurnal ini adalah sales yang mengkhususkan diri mencatat setiap adanya transaksi penjualan tetapi dilakukan secara kredit. Nah, penjualan kredit sendiri ciri-ciri dokumen transaksinya adalah bahwa dokumen transaksi itu ada faktur, ada tulisan faktur, tetapi di sini harus dibedakan bahwa faktur itu ada dua macam. Yang pertama ada faktur penjualan dan ada faktur pembelian. Nah, karena yang diminta di sini di sales jurnal adalah setiap ada transaksi penjualan, maka di sini harus kita cari faktur yang ada kopnya perusahaan sendiri. Artinya perusahaan sendiri adalah kalau kita membuatkan laporan keuangan CV Roti Jaya berarti cari faktur yang kopnya perusahaan adalah CV Roti Jaya. Kira-kira seperti itu.
untuk sales jurnalnya. Oke, sekarang akan kita coba kerjakan satu-satu ya. Akan saya bagi dua supaya mudah seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, perhatikan di sini. Kita akan telusuri satu-satu yang masuk dalam kategori sales journal ini atau transaksi yang masuk ke dalam sales journal. Bahwa di sini disebutkan adalah bahwa sales journal adalah jurnal untuk mencatat setiap transaksi penjualan secara kredit. Maka di sini ciri-cirinya adalah kita cari dokumen transaksi yang ada tulisan faktur, kemudian di pojok sebelah kiri atas kopnya adalah kopnya perusahaan sendiri atau kop CV Roti Jaya. Oke, sekarang kita cari satu-satu dokumen transaksi yang sesuai dengan kriteria yang masuk di dalam jurnal penjualan ini. Oke, yang pertama ini dokumen nomor 1. Di sini ada faktur, tetapi di sini kopnya adalah toko berkah. Ya, dimasukkan di sini adalah kita cari faktur yang kopnya adalah perusahaan CV Roti Jaya. Oke, karena ini toko berkah berarti ini adalah faktur pembelian artinya pembelian yang dilakukan secara kredit. Karena bukti faktur itu sendiri adalah bukti transaksi secara kredit. Oke, sekali berarti dokumen nomor 1 ini bukan masuk dalam kategori penjualan secara kredit. Kita masuk ke dokumen nomor 2. Oke, dokumen nomor 2 di sini ada nota kontan ya, bukan faktur berarti lewat. Kemudian yang ketiga di sini ada bukti pengeluaran kas, bukan. Oke, yang ini juga bukan. Oke. Nah, di sini dokumen transaksi nomor 6. Di sini ada faktur, kopnya CV Roti Jaya, berarti ini masuk dalam jurnal penjualan. Ini bisa kita input ke dalam jurnal penjualan. Oke, cara menginputnya yang pertama adalah kita masukkan tanggalnya dulu. Oke, di sini dokumen nomor 6 tanggalnya adalah tanggal 10. Kita masukkan di kolom sini. Ya, tanggal 10. Kemudian di sini invoice-nya atau nomor fakturnya. Ini kita bisa ambilkan nomor faktur yang ini berarti ya. Kita masukkan ke sini. Ya, FJ 12-1 yang ini. Oke, kemudian yang selanjutnya deskripsinya, itu keterangannya kita jual kepada siapa. Di sini ada toko Harum. Jadi deskripsinya bisa kita isikan dengan toko Harum sesuai di sini. Oke, kemudian kita masuk ke kolom debit dan kredit. Perhatikan di sini untuk pengisian kolom debit dan kredit. Transaksi penjualan atau sales journal atau jurnal penjualan ini baiknya kita isi dimulai dari kolom kredit. Oke, perhatikan, kita akan isi berapa nilai penjualannya di sini. Perhatikan, di sini nilai penjualan kita ambil dari kolom subtotal ini. 3.900.000, berarti nilai penjualan ini kita isikan sebesar 3.900.000 seperti ini. Ini kita ambilkan dari kolom subtotal. Kemudian fade out ini adalah PPN-nya, PPN keluaran. Ini kita ambil dari kolom PPN ini. Oke, kita masukkan ke sini. Ya, seperti ini. Ya, sehingga nilai penjualan dan nilai PPN-nya muncul di sini. Ini akan kita jumlahkan sehingga menjadilah nama atau menjadi piutang dagang. Ya, jadi penjualan secara kredit ini otomatis akan menimbulkan piutang dagang. Nah, untuk mencari berapa nilai piutang dagang atau account receivable, ini bisa kita ambil dari jumlah penjualan ditambah jumlah pajak plus jika ada beban angkut penjualan maka bisa ditambahkan di beban angkut penjualan, kemudian dijumlahkan kita letakkan di kolom account receivable sehingga di sini muncullah piutang dagang sebesar 4.290.000. Ini didapat dari total sales ditambah total pajaknya. Seperti itu. Oke, sampai di sini belum selesai. Yang selanjutnya setelah kita sudah menentukan berapa nilai penjualan, kemudian berapa nilai pajak, kemudian kita isikan berapa nilai piutang yang muncul dari penjualan ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung berapa nilai harga pokok dari barang yang kita jual. Oke, di sini kita jual 300 roti tawar. Oke, kita tahu bahwa untuk mencari berapa nilai harga pokoknya kita bisa lihat di atasnya total biaya produksi per unit ini. Nah, di sini untuk total biaya produksi per unit itu didapat 8.860. Ini adalah harga pokok dari jumlah barang atau dari penyelesaian produksi 700 roti tawar ini, sehingga ketemulah untuk total biaya per unitnya itu sebesar 8.860. Inilah yang disebut dengan harga pokok. Nah, untuk mencari berapa nilai harga pokok dari barang yang kita jual ini, maka bisa kita kalikan
total biaya produksi per unit atau 8.860 ini dikalikan dengan jumlah penjualannya sebesar 300 ini. Ya, jadi 300 dikalikan dengan harga pokoknya per unit ini 8.860, sehingga di sini bisa kita cari atau bisa kita ketemukan jumlahnya sebesar 2.658.000. Oke, sekali lagi untuk harga pokok ini bisa didapat dari total biaya produksi per unit ya di sini dikalikan dengan jumlah penjualannya. Di sini kita jual 300 unit, 300 roti tawar, kemudian dikalikan dengan harga pokok per satu roti tawar itu sebesar 8.860, sehingga ketemulah nilai harga pokok dari barang yang dijual ini sebesar 3.900 itu sebesar 2.658.000. Ini adalah jumlah harga pokoknya. Nah, akun numbernya ini sesuaikan di sini, sesuai akun harga pokok penjualan di sini. Kita lihat di daftar akunnya di sini untuk harga pokok penjualan itu adalah 5/1000. Berarti di sini kita bisa masukkan untuk kode akunnya 5/1000. Nah, itu untuk harga pokoknya. Kemudian di kolom kreditnya harga pokok barang yang kita jual ini akan dicatat sebagai persediaan produk jadi dengan jumlah yang sama. Kode akunnya adalah 1/1230 persediaan produk jadi. Sehingga jika kita jurnal umum ini bunyinya adalah account receivable, cost of goods sold pada sales, fade out dan persediaan produk jadi. Seperti itu. Ini kalau secara jurnal umum. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk kode atau untuk transaksi nomor 10. Sekarang kita lanjutkan untuk bukti transaksi atau dokumen transaksi selanjutnya. Kita cari yang di situ ada tulisan faktur, kopnya adalah Roti Jaya. Kita cari di sini. Oke, dokumen ini bukan, nota kredit bukan, nota kontan juga bukan. Oke, di sini ada faktur ya. Ini dokumen transaksi nomor 9. Ada faktur, kopnya perusahaan Roti Jaya. Berarti ini adalah penjualan secara kredit, berarti ini masuk ke dalam sales journal. Oke, sekarang kita masukkan. Kita masukkan tanggalnya, yang pertama tanggal 11, kita masukkan ke sini. Tanggal 11. Kemudian nomor invoice-nya, nomor fakturnya adalah FPJ 12-2, ini kita masukkan ke sini. Oke, deskripsinya kita masukkan di sini kita jual kepada toko sebelah. Oke, kita letakkan di sini toko sebelah. Ya, di sini baru kita masukkan nilai penjualannya. Kita mulai dari kolom kredit. Oke. Untuk sales sama kita ambil dari kolom subtotal ya, ini besarnya 3.900.000 di sini ya. Kita masukkan di sini 3.900.000. Kemudian fade out-nya, PPN-nya kita ambil dari sini ya, masih sama ternyata 390.000. Ini kita jual lagi 300 roti tawar sehingga sama. Kemudian baru kita total antara sales dan fade out ini ya, total nilai penjualan dan nilai pajaknya, maka otomatis akan menjadi nilai piutang atau akan menjadi nilai piutang yang muncul di sini. Oke, setelah itu baru kita masukkan, kita isikan harga pokok barangnya. Sama seperti tadi untuk mencari harga pokok barang yang dijual ini, maka harga pokok barang tadi yang 8.860 ini ya, berarti yang ini kalikan dengan jumlah penjualannya. Di sini tanggal 11 ini kita jual ya, kita jual sebanyak 300 sama dengan yang tanggal 10 tadi. Kita kalikan saja 300 unit ini, 300 roti tawar ini kalikan dengan 8.860, sehingga di sini jika saya hitung sudah ketemu sebesar 2.658. Oke, untuk kode akunnya masih sama, kita gunakan kode akun harga pokoknya, harga pokok penjualan. Kemudian di kolom kredit masih sama, bahwa nilai harga pokok ini pun akan mengurangi nilai persediaan barang jadinya. Oke, dengan kode akun pun masih sama, kode akun untuk persediaan produk jadi, yaitu 1/1230. Oke, itu untuk transaksi tanggal 11 dokumen nomor 9. Kita cari lagi. Oke, di sini ada faktur toko berkah. Oke, faktur tetapi tokonya orang lain, berarti bukan. Kemudian ada voucher kas kecil, bukan. Bukti penerimaan kas, bukan. Voucher kas kecil ini juga bukan. Oke, di sini tanggal 23 dokumen transaksi nomor 16. Ini ada faktur, kopnya Roti Jaya, berarti ini adalah penjualan secara kredit. Oke, kita masukkan. Tanggalnya kita masukkan tanggal 23 ya. Kita masukkan ke sini tanggal 23.
Nomor fakturnya FPJ 12-3, kita masukkan ke sini. Kemudian deskripsinya ini kita ambil dari kita jual kepada toko Harun ya di sini. Ya, toko Harun. Oke, baru kita masukkan nilai penjualannya. Kita mulai dari kolom kredit, jangan lupa. Oke, kita masukkan nilai penjualannya. Yang pertama adalah salesnya kita ambil dari kolom subtotal. Oh, ini ternyata masih sama jumlahnya ya, masih 3.900.000. Kemudian fade out-nya masih sama 390.000. Nah, kemudian kita masukkan harga pokok barang yang kita jual ini. Oke, masih sama, saya ingatkan seperti tadi bahwa harga pokok barang ini diisi dari harga pokok per unit roti tawar kalikan jumlah penjualan 300 ini. Maka di sini jika sudah saya hitung ketemunya adalah 2.658.000. Di sini kodenya adalah 5/1000. Oh iya, di sini jangan lupa untuk account receivable, jangan lupa ini adalah kita jumlah sales dan pajaknya, ini akan menjadi nilai piutangnya. Ya. Sehingga harga pokok ini pun akan berpengaruh di kolom kredit. Untuk kolom order ini kita catat dengan menggunakan persediaan produk jadi. Kodenya 1/1230. Oke, seperti itu. Oke, kita cari lagi apakah masih ada faktur di sini. Oke, voucher bukan, tipe penerimaan kas bukan, voucher bukan, dan juga bukan. Oke, bukan. Ya. Selesai. Untuk sales jurnal di sini ada 3 dokumen transaksi, tanggal 10, tanggal 11 dan tanggal 23. Oke, setelah semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan kredit ini sudah selesai kita input, maka langkah selanjutnya adalah kita akan jumlahkan semuanya di sini. Kita akan lihat di sini jumlah untuk account receivable berapa. Oke, di sini. Kemudian kita jumlahkan untuk akun harga pokoknya. Kemudian kita jumlahkan sales, fade out, dan selanjutnya ke sini kita jumlahkan semua sehingga ketemulah masing-masing jumlahnya. Untuk account receivable itu adalah 12.870.000. Untuk jumlah harga pokoknya 7.974.000. Untuk salesnya 11.700.000. Untuk pajaknya 1.170.000 dan untuk nilai persediaan produk jadinya adalah 7.974.000. Oke, saya rasa ini adalah sudah selesai kita susun. Kemudian kita masukkan kode akun di bawahnya ini. Ya, untuk kode akun receivable kita masukkan 1/130. Ini jangan lupa kalian bisa lihat di daftar akun ya untuk kode akun ini. Akun receivable itu kodenya adalah 1/130, sales itu kodenya 4.000, fade out 2/1600. Dan untuk akun ini harga pokok ini adalah 5.000 dan untuk persediaan produk jadi adalah 1/1230. Nah, setelah selesai baru kita buatkan rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini penting dibuat ini untuk mengelompokkan akun-akun yang masuk di kolom debit atau kategori debit dan akun-akun yang masuk dalam kategori kredit. Nanti ini akan mempermudah kita dalam proses posting buku besarnya. Oke, sekarang kita masukkan atau kita kelompokkan nama-nama akun atau kode-kode akun yang masuk di dalam kolom debitnya. Kita mulai dari nama akun atau kode akun terkecil. Oke, di sini kita masukkan dulu untuk account receivable, kodenya 1/1. Ya, ini kemudian yang kedua kita masukkan untuk kode akunnya harga pokoknya di sini. Ya, jadi di kolom debit ini hanya ada 2 kode akun, yaitu kode akun untuk account receivable dan kode akun untuk cost of goods sold. Itu kodenya. Kemudian jumlahnya kita ambilkan. Account receivable ini jumlahnya adalah 12.870. Ini kita masukkan di kolom totalnya. Dan untuk harga pokoknya ini kita ambilkan dari kolom amount, jumlahnya ini 7.974 ini kita masukkan ke kolom total. Oke, lalu kita masuk ke kolom kredit. Kalau kita masukkan kolom kredit, kita masukkan dari kode terkecil di sini. Yang pertama adalah kode terkecil adalah 1/1230 atau persediaan produk jadi. Ya, totalnya di sini untuk persediaan produk jadi adalah 7.974, kita masukkan di kolom total. Kemudian kode yang kedua ini adalah 2/1600. Ini untuk fade out-nya. Kita ambil jumlahnya 1.170.000 ini. Dan yang terakhir adalah 4.000 untuk salesnya ini. Oke. Salesnya kita ambil totalnya adalah 11.700.000, kita taruh di sini. Setelah selesai semua, maka otomatis kita akan total berapa nilai total debit dan berapa nilai total kredit. Kita masukkan di sini, kita jumlah sehingga ketemu 20.844.000 dan kolom kredit pun sama 20.844.000.
Oke, saya rasa mudah untuk mengerjakan jurnal khusus penjualan untuk perusahaan manufaktur. Tidak jauh berbeda ya dengan perusahaan dagang. Saya rasa cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Kita akan bahas selanjutnya. Untuk pertemuan kedua adalah kita akan bahas mengenai jurnal penerimaan kas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.